kawan ini, bapaknya juga kena, lantai pun salah. Termasuk kita sering-sering. Ya, kalau ada seorang anak kecil jatuh, aduh sakit mami ya, memang ini lantainya yang salah. Kan begitu ya, memang salah. Meja ini pun salah. Apa salah meja? Pernah dipukul meja kita? Siapa sini yang pernah dengan ikhlas dipukul meja? Ada? Tidak. Ya, kalau kita masih waras tidak pernah kita dipukul meja, betul? Oleh sebab itu jangan salahkan meja, jangan salahkan lantai kalau kau jatuh, jangan salahkan batu kalau kau tersandung. Gara-gara begini, hati kita yang tidak terjaga dengan aman, hati kita yang berbeda. Seperti Absalom tadi, orang lain tidak bisa dipanggilnya, tidak mau datang, dibakarnya, kebunuh. Dan ini menjadi dendam juga bagi Yoab. Nanti tunggu giliran ya Absalom kau juga mati. Begitu Absalom memberontak menjadi raja, lalu Daud 3. Amsal pasal 4 ayat 23. Bisa dibaca satu orang? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Salah satu terjemahan bahasa Inggris pakai kata diligent. Diligent itu artinya rajin. Rajinlah menjaga hati. Ya, berarti kalau orang di sekolah ada yang rajin, ada yang malas, ada yang bodoh. Ada yang rajin bekerja, ada yang malas bekerja. Kita semua punya hati. Ada yang rajin menjaganya, ada yang malas menjaganya. Jagalah, apa dikatakan? Jagalah. Ya, jangan jaga hati orang lain. Jangan, saya tidak mau menjaga hati kita semua. Capek saya di situ. Tidak bisa menjaga-jaga hati si Jupri ini. Capek-capek menjaga hatinya kemana? Gol nanti ini. Kemana-mana. Hatiku lolos terus gol. Dia capek menjaga-jaga hatinya. Kapan dia tersinggung gini? Tersinggung, aduh kan marah. Oke, ku jaga lagi. Tak akan bisa ku jaga-jaga hatinya dia nih. Hati istri saya tidak bisa ku jaga-jaga. Yang perlu dijaga hati siapa? Hati kita sendiri. Jelas firman Tuhan dikatakan jagalah hatimu. Kita harus jujur dengan Tuhan. Amin. Tuhan terlalu capek. Kenapa aku terluka selama ini? Ternyata aku sudah terlalu banyak menjaga hati orang. Begitu banyak hati sini ku jaga hati. Sini ku jaga hati. Ku jaga-jagalah semua. Jadi aku menjaga di sini. Takkan bisa aku bergerak. Kenapa? Aku tugasku sebagai penjaga hati. Ada lagunya tuh ya, penjaga hati. Ya, jangan jaga-jaga hati orang. Sudah cukup Tuhan permudah. Tuhan tidak kasih pekerjaan yang berat-berat bagi kita. Satunya kita jaga, hanya hati kita sendiri. Tuhan berat kali hidup ini. Kenapa? Kenapa berat hidupmu? Ibarat Tuhan bilang begini, nah kenapa berat hidupmu? Aku cuma kasih sama kau satu tugas, itu jaga hatimu. Kenapa berat? Karena kau jaga semua hati. Semua hati orang kau jaga-jaga. Hati mama, hati bapak, hati anak, hati kakak, hati istri, semua kau jaga-jaga ya. Nggak sanggup mau ngerjakan itu. Ya. Aku jaga hati bapak, nanti terus masuk jangan marah bapak, aku jaga-jaga. Nggak bisa. Kita harus mengampuni orang yang selama ini mengecewakan dan melukai hati kita. Siapa yang pernah melukai hati kita? Coba diingat-ingat dulu. Ingat-ingat dulu siapa teman, siapa yang pernah melukai pasangan, orang tua, bapak, mama, kakak, abang, adik yang pernah melukai. Tujuan saya dulu belajar ilmu bela diri pada tahun 1995 hanya untuk memukul abang saya. Tujuan saya. Waktu kali malam-malam kayak berantem nggak kena, tapi aku nangis-nangis di luar malam-malam. Dalam hatiku, nanti kau pukul, nanti kau pukul aja. Begitu dia merantau kerabat, pulang. Pokoknya aku belajar ilmu bela diri. Begitu saya makin belajar ilmu bela diri, ya Tuhan tidak jadi dia kuantam. Tapi saya makin saya belajar ilmu bela diri, namanya sparring, berantem main itu. Saya cuman adu latihan mau ujian gitu, kena aja telapak kaki saya ini ke pipinya, dia dipisah. Dalam hatiku, berhenti, tidak akan mau dia melakukan seperti ini.
Satu sisi bangga, cuman sekali telapak kaki saya kena ke pipinya, orang itu pingsan, jatuh. Bangga, mantap, siap untuk menghadapi pertandingan di depan, menghadapi lawan kita. Gitu kebanggaan. Tapi Tuhan sadarkan saya, sudah jatuh orang bikin. Stop. Ya makanya ada dulu pernah seorang pelayan Tuhan nantang saya. Hanya gara-gara saya bilang kau dulu tangani pemuda ya baik-baik ya, karena saya lagi kami cek up dengan diri saya langsung dijumpai saya. Kalau aku masih orang dak dunia pujikan kau ya, tinggi menurut saya. Dapat begini, bisa aja koresponikal dengan koresponikal semua pengetahuanku, aku sudah sekolah Alkitab, aku sudah tinggalkan yang lama, aku sudah ikut Tuhan, itu semua aku jual demi menghadapi kamu. Aku tidak mau. Demi mencapai kepuasan hati saya, mau mendiamkan orang ini. Bisa selesai aku bikin dia, tapi itu mau aku jual untuk dia. Mana mau saya? Tapi dengan saya bisa menyikapi dengan tenang, saya merasakan kemenangan, menang menghadapi godaan-godaan seperti itu. Terima kasih Tuhan, hatiku terjaga aman, bisa mengampuni, siap untuk mengampuni. Amin. Apakah kita mengampuni dengan terpaksa? Sakit kali dibikinnya, tidak bisa Tuhan, tidak sanggup aku. Sesakit-sakitnya kita harus bisa mengampuni. Sulit kali kurasakan mengampuni. Ada perbedaan antara sulit dengan tidak bisa. Kalau sulit artinya masih bisa. Kalau tidak bisa, tidak bisa. Kalau tidak bisa, tidak bisa. Mau diapain tetap tidak bisa. Kalau yang namanya sulit pasti bisa. Ya, sesulit apapun yang kita alami, dia sakit orang. Suatu ketika sebuah kepulauan di arah Indonesia bagian timur, mereka ditipu orang berpakaian tentara. Mereka mau diamankan, katanya mereka mau diamankan baik-baik. Ternyata mereka diamankan oleh pasukan yang menamakan dirinya yang bukan Kristen gitu. Lalu mereka semua dibakar kampung itu, dan anak-anak dibunuh, perempuan ada yang diperkosa, ada suami istri baru menikah, mereka istri diperkosa, dan akhirnya istrinya ini hamil. Akhirnya istrinya bilang, aku bunuh anak ini bukan anakku. Suaminya bilang, jangan. Istri tidak terima. Hati yang mengambil dia adalah orang yang merusak semuanya, yang tidak kenal Tuhan Yesus. Anak ini. Tapi si suami bilang, jangan, biarkan anak itu hidup. Kau boleh masuk di garis bawah. Dan akhirnya mereka besarkan anak ini. Si suami hatinya pulih, memberikan pencerahan terus bagi istrinya, mendoakan istrinya pulih, dan anaknya mereka bimbing. Ya, ini anakku. Sekali itu dia menganggap itu bukan darah dagingnya, dan dia anggap itu anakku yang Tuhan titipkan untuk kubesarkan. Dan besar, mereka perlahan-lahan satu persatu. Sekarang saya mendengar kampung di mana yang pernah dibakar itu bukan hanya mereka yang tinggal, tapi orang-orang yang bukan seagama dengan mereka, dan akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan jujur salah satu melalui kesaksian daripada keluarganya. Lihatlah di sini gambaran. Hati yang pulih bisa menularkan, mentransferkan hal yang positif bagi orang lain. Dan hati yang hancur, hati yang terluka juga bisa mentransferkan hal yang negatif kepada orang lain. Selamanya mau kita transferkan apa? Yang negatif atau positifnya. Yang berikutnya, bagaimana agar hati kita dipulihkan? Bagaimana supaya kita dipulihkan? Ya harus pulihlah. Bagaimana supaya kita bisa dipulihkan? Ya pulih. Supaya punya hati yang pulih harus dipulihkan, baru ada hati pulih. Jadi kalau pada hari ini kita mau dipulihkan, beri diri kita, berikan hati kita. Tuhan, ini hatiku selama ini sudah tercoreng-coreng, hatiku selama ini menipu orang lain, hatiku selama ini melukai orang lain, hatiku selama ini terlalu mementingkan diri sendiri, egois dan sebagainya. Beri diri kita untuk dipulihkan orang lain. Kenapa rumah tangga hancur? Kenapa keluarga bisa hancur? Dia aja terlalu kali, kalau mau pergi terserah dia lah. Semalam ada seorang datang ke tempat saya,
yang pernah dulu bersama-sama kita melayani di sini, karena masalah keluarganya dia akhirnya bikin udah aku keluar dari ini, dan kita akan mulai baik. Kalau dia bilang gimana aku bilang, iya sekolah sampai S2 pun di sekolah. Aku bilang, itu apa mau sekolah itu? Buruk kali kau. Tapi istri jadi gini-gini, Ufi lah kamu istrimu itu. Sebagaimana dia tetap istri. Kau jelek kan istri tetap istrimu juga, tetap dia istri. Kau jelek kan istri tetap kau juga yang jelek. Tapi buruk kali dia. Seburuk-buruknya orang lain, tidak ada hak kita untuk memberikannya. Ya, lama dia cerita-cerita tentang keburukan keluarga istrinya. Dia merasa aku bisa membesarkan anak-anakku, aku bisa ngurus semuanya. Anak-anakku tidak akan sekolah tanpa aku. Istriku sampai tinggal kerjanya aku pikir bisa ngurus anaknya. Enggak, di rumah saja. Tidak suka lihat tetangga, di musuhnya. Siapapun yang tidak sedia dengan dia di musuhnya. Cuma sekolah kita. Tapi pas tetap harus bisa menjadi terang. Semua benih firman Tuhan yang pernah kau hidupi, kau terima hidupin. Setelah lebih sejam dia pulang di rumah, baru dia mau pulang. Terima kasih. Berangkat kasih. Ya. Bersyukur diutus. Kita merasa disakiti karena sudah begitu banyak luka-luka sehingga bisul yang bernanah yang membuat hati kita makin hancur. Hari ini kita bawa kepada Tuhan Yesus yang sanggup sembuhkan. Kita bawa kemana pun tidak akan bisa sembuh kecuali kepada Yesus.
Oh, itu hal-hal yang merugi ketika di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami ambil tindakan iman. Kami buang semuanya. Nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersedia mengerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala bentuk kekaitan, segala bentuk dendam, segala bentuk kebencian, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Hidup kami sudah dibasuh oleh darah Yesus. Hidup kami sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sampaikan dengan jujur kepada Engkau. Engkau mau mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti kami. Kami berdoa Tuhan Yesus. Kami berdoa buat orang yang pernah menyakiti kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan pengampunan atas orang-orang yang pernah menyakiti, atas orang-orang yang pernah mengecewakan kami. Tuhan, mungkin mereka tidak sengaja melakukannya, mungkin mereka melakukan karena kami tidak pernah terluka. Tuhan, kami mau bebaskan mereka Tuhan Yesus dengan daya mengampuni mereka. Dalam nama Tuhan kami tidak mau penjarakan mereka di hati kami, karena kami sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dan hari ini kami bersama berkomitmen untuk menjaga hati kami masing-masing, biar Roh Kudus bebas bekerja, sehingga terpancar dari hati kami yaitu kehidupan yang membuat orang diberkati melalui kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami menyatakan hal ini, kami dibebaskan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita dibebaskan oleh Tuhan bersama-sama. Katakan amin. Baik, bisa dilihat lemparannya. Ini diisi segera. Setelah diisi, kita mau ya diisi, jangan dibuat yang masing-masingnya, jangan contek, karena bentuk sama. Ya, diisi masing-masing. Diisi masing-masing. Supaya kita ambil tindakan iman apa yang pernah kita alami ini, supaya kita nyatakan bahwa ini tidak berlaku lagi atas hidup kita. Setuju? Nanti masih lagi masih ada mau nyimpan ini di dompetnya. Kertas-kertas ini mau disimpan ini? Ini mau kita simpan atau mau dikacakan? Enggak, ini yang memang terus. Karena semakin kita pandai, ini yang makin mempengaruhi diri kita. Tapi mau kita ambil tindakan iman terhadap satu lembar ini. Ya, coba diisi semua dulu. Ya, silakan. Cek saja. Mana yang pernah dialami? Ini masih diisi masing-masing nah ya. Ini bukan ujian. Jadi kita harus contek. Ini bukan masalah benar salah. Ya, mana? Tidak ada. Mana? Rekanannya dulu jadi bahas. Yang mana yang bisa yang siap penanya? Yang punya pena ada? Yang tidak ada pena? Sudah selesai? Oh, ini bukan mengisi, hanya menjaga saja. Sekali aja sekali. Atau di checklist. Biar tahu. Kamu yang tahu.
Oke, sudah bisa, sudah selesai. Nah, kalaupun nanti waktu saudara melihat di sini belum semuanya ada tertulis di sini, nanti bisa dihubungi sahabat murid atau panitia untuk bisa didoakan. Ada tindak lanjut mungkin seperti pelepasan. Yang penting bagaimana supaya kita bisa bebas dari keterikatan ini, supaya hati kita bisa semakin dipulihkan oleh Tuhan. Sudah? Masih ada yang belum? Coba yang belum siap, coba angkat tangan yang belum siap aja. Yang belum siap? Belum? Kita lagi bukunya disiapkan karena ibu Pak. Sudah? Oke, ini jangan dikumpulkan. Saya tidak butuh ini. Saya tidak mau dilempar sama saya semua kebaikan-kebaikan ini. Saya tidak butuh ini, saya sudah belikan. Ya, itu masalah masing-masing. Ya, bikin di depannya supaya kita ambil tindakan profetik. Iya. Nah, sudah selesai. Ya, lihat lembarannya. Pemulihan hati pertama, mudah kepahitan terdendam. Pernah mengalaminya? Kita harus jujur, diakui. Pernah mengalaminya dendam? Pernah. Oke. Ya, langsung di checklist. Yang kedua, pernah merasa ingin bunuh diri atau putus asa? Pernah atau tidak pernah putus asa? Pernah ya? Kalau pernah, harus checklist saja. Sering tertuduh atau rasa bersalah atau pernah menghukum diri sendiri? Ya, di checklist. Minder, pemalu, suka menyendiri? Minder ya. Oke. Merasa mudah curiga, rasa tidak aman, gampang mencurigai orang lain. Jangan-jangan nanti di ini ya, kalau jangan udah curiga, khawatir. Ada? Kalau ada langsung di checklist saja. Lalu depresi, stres berat karena pergumulan tantangan hidup. Yang berikutnya, pernah ingin digugurkan karena dengar-dengar dari orang tua, tapi seperti saya nih, ya pernah ingin digugurkan sehingga mengganggu sikap hati, gampang kecewa terhadap orang lain. Pernah ingin digugurkan, dicek saja. Penolakan, dikutuk orang, ditolak orang lain, bukan masalah gara-gara jodoh ya, cewek cowok, tidak sekecil itu masalah penolakan ini. Ya, sering ditolak dalam kumpulan-kumpulan, dicuekin, sering ditinggalkan, merasa tidak dibutuhkan di dalam kumpulan-kumpulan dan sering dijauhin. Itu mungkin penolakan. Perkosaan, pernah mengalami pelecehan seksual, masing-masing yang ini. Iya. Laki-laki mungkin dari pemerkosaan ini ya. Ya, jangan. Yang berikutnya, pengalaman menakutkan. Musibah, pernah diserang atau mungkin pernah dibunuh, pengen dibunuh orang lain. Ya. Yang berikutnya, mengalami kegagalan masa lalu. Kita pernah mengalami kegagalan. Tapi pernah gara-gara kegagalan ini membuat merasa down, dulu berhasil terus jatuh, sekarang mau gimana? Seperti hancur. Nah, ini sehingga mempengaruhi hati kita. Ini perlu kalau apa? Dicek, checklist. Rasa bersalah yang berlebihan juga. Nah, kalau sudah semua, coba angkat lembarannya kalau sudah. Oke, kalau sudah semua kita bangkit berdiri. Semua tutup mata kita. Kita jujur dengan Tuhan. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus, aku mengakui aku pernah melakukan hal-hal yang kuakui di dalam tulisan ini. hal-hal yang kuakui dalam tulisan ini. Dan hari ini aku bersyukur hatiku dipulihkan oleh Tuhan. Hatimu dipulihkan oleh Aku tidak mau lagi melakukan ini. aku tidak mau. Aku menolak. Aku menolaknya. Dan hari ini kau tindakan iman. Yang tidak mau lagi melakukan hal-hal ini, ayo semuanya ambil tindakan iman, semua dengan semangat. Kertas itu dirobek-robek, jangan disimpan, dikoyak-koyak dengan semangat bahwa kita